sholat fardu. Ketika si orang yang mau sholat fardu dia mampu berdiri maka wajib berdiri. Tidak boleh orang mampu berdiri kemudian dia sholat dengan duduk, sholat fardu ya. Karena khutbaten ini, dua khutbah ini sama dengan sholat fardu. Ya kan, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman sama Allah Subhanahu wa taala, iman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya itu yang enak yang mana? Coba nih anak majelis mesti mikir ada apa? Iya ya. Coba matikan itu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang istiqomah hadir majlis, istiqomah cari ilmu, istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, orang kalau hadir majlis dari rumahnya bawa dosa yang sangat banyak, ya kan? Dari rumahnya hadir ke majelis ta'lim, majelis ilmu, bawa dosa sangat banyak sekali. Dosa apapun itu, baik dosa dari perilaku ataupun dosa dari hati kita, ya kan? Banyak dosa kan, kita ini adalah hamba yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang banyak dosa sama Allah taala. Dari rumah bawa dosa yang sangat banyak, mithlu jabali Tihamah, seperti gunung Tihamah, sebesar gunung dosa-dosa kita. Hadir majelis ta'lim mendengarkan, paham? Wa khafa wastarja'a, kemudian dia takut mendengarkan yang ada di dalam majelis, paham? Mengambil faedah dari apa yang di dalam majelis, sampai manfaat yang ia ambil dari majelis tersebut membuat dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, sampai dia taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Sayyidina Umar, pulang dari majlis maka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir majlis ta'lim penuh dengan dosa, sampai di dalam majlis mendengarkan, mengambil manfaat, sampai manfaat tersebut menjadikan dia takut sama Allah taala, sampai tobat sama Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang tidak bawa dosa sama sekali. Pulang ke rumah tidak membawa dosa sama sekali. Inilah salah satu manfaat daripada kita hadir majelis ilmu. Manfaat kita hadir majelis ilmu. Enak hadir majelis ilmu ini, berapa banyak manfaat atau fadilah yang bisa kita dapatkan di dalam hadir majelis ilmu ini tadi. Belum lagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, ente duduk di belakang walaupun sambil tidur, pasti kecipratan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suatu saat diceritakan ada orang datang, orang ini datang untuk menagih hutang. Datang ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Datang, tapi datang bukan untuk apa? Bukan untuk mendengarkan, untuk hadir, tidak. Datang cuma apa? Cari orang yang mau dia tagih hutangnya. Dan orang ini tadi rentenir, debt collector lah istilahnya, ya. Debt collector cari orang di majelis mau nagih hutang, tidak nemu orangnya, tidak nemu orang yang punya hutang ini tadi. Balik dia pulang. Subhanallah, beberapa saat
keadaannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang aslinya dia itu rentenir, ya, gandakan uang, akhirnya keadaannya dirubah sama Allah taala sampai jadi orang baik, taubat sama Allah taala, jadi orang baik, jadi orang soleh. Kemudian subhanallah tidak lama meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya orang-orang desanya ini bingung. Ini kok bisa, ini rentenir kelas kakap ini. Kalau nagih parah minta ampun. Gandakan uang ketika nagih, ngamuk-ngamuk, marah-marah dan lain sebagainya. Akhirnya tanya, orang kampungnya ini tanya sama Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar. Tanya, "Beb, di kampung ana ini ada fulan, ada fulan, ada fulan, ada fulan begini, begini, begini. Orangnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini." Subhanallah, tidak lama dia taubat jadi orang baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu kenapa, Beb, katanya? Orang kampung itu tanya tadi. Kata Habibnya itu tadi, iya, karena 2 minggu yang lalu orang itu datang ke majelis ana, ya, datangnya dia cuman untuk apa? Cuman untuk cari orang yang punya utang sama dia. Cari kok. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika membagikan rahmat, orang itu ada di dalam majelis. Akhirnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini tadi mengena terhadap orang itu, dan dibalik keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung jadi orang baik. Berkat apa? Hadir majelis. Masuk majelis bukan untuk mendengarkan dia. Sama kayak ente pun kalau misal hadir majelis dalam keadaan capek, ngantuk, yang penting hadir. Yang penting hadir. Insya Allah dapat rahmat, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau ente tidak hadir majelis itu yang emang, itu yang rugi. Iya enggak? Rugi enggak? Ente punya kekuatan dikasih sama Allah taala, punya harta diberi sama Allah taala, punya kesempatan diberi sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan kebaikan. Tidak digunakan hadir majelis, tidak digunakan thalabul ilm, tidak digunakan ibadah sama Allah taala, tidak digunakan zikir, tidak digunakan sholawat. Eman, itu berarti ente bukan makhluk yang pandai bersyukur sama Allah taala. Paham? Ente dikasih rezeki, tapi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak digunakan untuk ibadah. Itu bukan orang yang bersyukur namanya. Bukan orang yang bersyukur. Karena rezeki ini bukan hanya uang ya. Rezeki ini bukan hanya uang. Kesehatan yang Allah taala berikan kepada kita rezeki. Paham? Kesempatan yang Allah taala berikan kepada kita rezeki. Kekuatan yang Allah taala berikan kepada kita rezeki. Harta yang Allah taala berikan kepada kita rizki. Banyak. Jadi macamnya rizki ini banyak. Ente diberi mata, rizki bukan? Rizki. Semua rizki. Semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ente dikasih rahmat, rizki dari Allah taala. Dikasih maghfirah, ampunan, rizki dari Allah taala. Dikasih anak soleh, rizki bukan? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diberi rizki sama Allah taala, tidak kita gunakan untuk ibadah sama Allah taala, berarti kita bukan orang yang bersyukur. Paham ya? Bukan orang yang bersyukur. Karena apa? Pada dasarnya hakikat syukur adalah yaitu memaksimalkan semua yang Allah taala berikan kepada kita untuk beribadah sama Allah taala. Memaksimalkan semua yang diberikan oleh Allah taala untuk ibadah sama Allah taala. Rizki, paham? Mulai dari kesehatan, mulai dari kesempatan, mulai dari harta, mulai dari kekuatan yang Allah taala berikan kepada kita, kesehatan yang Allah taala berikan kepada kita, semua kita gunakan untuk ibadah. Itu namanya orang yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Baru ente dapat la in syakartum la azidannakum. Kalau ente bersyukur sama Allah taala, diberi ziyadah, diberi tambahan. Kalau kita tidak bersyukur, ya tidak diberi sama Allah taala, bahkan diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Nah, itulah hakikat syukur. Makanya orang syukur itu tidak cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah. Ente dapat uang, alhamdulillah, ya toh? Syukur kan? Syukur, tapi itu syukur bil lisan. Syukur dengan lisan saja, dengan ucapan saja. Tapi mana hakikat syukur? Ente dapat uang 100.000, ente sodakohkan enggak dari 100.000 itu? Masuk kantong semua. Mana haknya fuqara dan masakin? Sudah ente kasihkan sodakoh belum? Ente kasihkan masjid enggak? Kalau ente kasihkan masjid, ente berarti syukur. Dapat uang 100.000, syukur sama Allah taala. Ente sisihkan sedikit untuk sodakoh. Ente sisihkan sedikit untuk masjid. Ente sisihkan sedikit untuk orang yang membutuhkan. Nah, itu namanya syukur.
Itu gambarannya seperti itu orang syukur. Jadi tidak cukup alhamdulillah saja. Paham ya? Alhamdulillah saja, hatta orang yang tidak dapat rezeki bisa ngomong alhamdulillah. Tapi kita dapat rezeki, kita gunakan rezeki tersebut untuk ibadah sama Allah Ta'ala. Kita dapat kesehatan, dapat kesempatan dari Allah Ta'ala. Hadir majelis. Majelis. Kita diberi mata sama Allah Ta'ala, baca Al-Quran. Kita diberi mulut sama Allah Ta'ala, bisa berbicara, baca Al-Quran, baca zikir, baca sholawat. Nah itulah namanya syukur. Makanya anak katakan, kalau orang tidak hadir majlis, orang tidak mencari ilmu, tidak ibadah sama Allah Ta'ala, merugi dia. Rugi. Eman. Paham? Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Ketika diberi rezeki sama Allah Ta'ala, bersyukur dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit, yang macam itu sedikit kata Allah Ta'ala. Makanya orang itu kalau menjadi orang yang sedikit itu baik, limited edition, ya kan? Ya kan? Orang-orang yang pandai bersyukur ini limited edition, itu orang-orang baik. Paham? Kalau banyak itu namanya pasaran. Paham? Kalau banyak pasaran namanya. Kalau kita pandai bersyukur, maka kita akan jadi hamba-hamba yang dikit dan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Melanjutkan pelajaran selanjutnya apa? Oh ya, wa yajibu an yakhtuba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi wa yajibu an yakhtuba qa'iman mutatahhiran mastural aurah. Wajib bagi si khatib untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri. Mutatahhiran, dalam keadaan suci. Suci dari apa? Suci dari hadas, suci dari najis. Masturul aurah, nutup auratnya. Orang yang khutbah pertama harus berdiri, sama kayak orang sholat fardu. Ketika si orang yang mau sholat fardu, dia mampu untuk berdiri, maka wajib berdiri. Tidak boleh orang mampu berdiri kemudian dia sholat dengan duduk, sholat fardu ya. Karena khutbaten ini, dua khutbah ini sama dengan sholat fardu, ya kan? Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sedangkan sholat Jumat 2 rakaat. 2 rakaatnya mana? Sama kayak khutbaten. Khutbaten ini adalah mengganti 2 rakaat yang ada di sholat zuhur. Nah, kalau ente jadi khotib, kemudian ente mampu untuk berdiri. Kemudian khutbahnya ente enggak dalam keadaan berdiri, enggak boleh. Tidak boleh. Orang yang mampu untuk berkhutbah dalam keadaan berdiri, maka dia harus berdiri. Sama seperti orang yang sholat fardu, dia mampu untuk berdiri dalam ketika menunaikan sholat fardu, maka dia wajib berdiri. Kecuali kalau dia tidak mampu berdiri, gimana? Tidak apa-apa khutbah dengan duduk. Khutbah dengan duduk tidak apa-apa. Misal ustadznya sakit kakinya, paham? Tidak bisa berdiri. Kalau dia berdiri lama-lama akan jatuh dia. Misal sakit, dia mau duduk gimana? Silahkan duduk. Paham ya? Kalau memang dia tidak bisa berdiri mulai dari awal sampai akhir, ya duduk mulai awal sampai akhir. Misal kakinya patah, dia tidak bisa berdiri mulai awal sampai akhir untuk khutbah, tidak bisa. Maka dia khutbahnya dengan duduk mulai awal sampai akhir. Tapi kalau misal kakinya keseleo, tidak bisa berdiri lama-lama, anak bisa berdiri cuma 5 menit aja. Gimana? Ya kita katakan 5 menit ente bisa dalam keadaan posisi berdiri, maka ente wajib berdiri. Selebihnya silahkan ente duduk. Ini kaki anak keseleo, anak kalau berdiri kuatnya 5 menit. Ya sudah, ente khutbah 5 menit dalam keadaan berdiri. Kalau sudah mulai capek, mulai pegel, silahkan duduk. Sama kayak orang sholat seperti itu. Paham ya? Jadi tidak asal-asalan dia cuma keseleo dikit, kemudian sholat dengan duduk atau khutbah dengan duduk mulai dari awal sampai akhir. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Jadi semampunya dia gunakan untuk berdiri. Kalau tidak mampu, silahkan duduk. Taib. An yakhtuba qa'iman, khutbah dalam keadaan berdiri.
mutatahhiran, suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, dan juga suci dari najis. Hadas kecil artinya apa? Dia harus punya wudu. Tidak ada orang khutbah tidak punya wudu, tidak boleh seperti itu. Paham? Nanti kalau mau sholat bentar, anak mau wudu dulu. Paham? Keliru. Jadi mulai dari awal khutbah, mulai dia alhamdulillah, dia harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil, harus dalam keadaan wudu. Dan suci dari hadas besar. Dia tidak boleh punya hadas besar sama sekali. Apa hadas besar? Yang mewajibkan untuk mandi besar. Tidak boleh junub dia. Tidak boleh junub. Artinya dia sudah mandi besar. Sudah mandi besar, sudah punya wudu. Kemudian juga disyaratkan suci dari najis. Najis di mana? Najis di pakaiannya, tidak ada. Najis di tempat dia memijakkan kakinya, tidak ada. Najis di badannya, kulitnya juga tidak ada. Kalau dia ada najis di salah satunya, di badan, tempat pijakan kakinya, atau bajunya, maka khutbahnya tidak sah. Khutbahnya tidak sah. Contoh, sarungnya ini habis kena najis. Anaknya kencing, kena najis kencingnya bayi. Paham? Kena najis kencingnya bayi. Digunakan untuk khutbah. Gimana khutbahnya? Tidak sah. Kenapa? Karena sang khotib membawa najis. Loh, kan bukan di badannya Ustaz. Ya, walaupun bukan di badannya. Karena suci dari najis ini disyaratkan tidak ada najis di badan, tidak ada najis di tempat dia berpijak, tidak ada najis di pakaian. Itu harus suci dari najis semua. Paham ya? Atau tangannya ada najisnya, kecipratan muntah misal, muntahnya anak kecil atau kecipratan najis yang lain. Gimana mau khutbah? Tidak boleh. Harus disucikan dulu. Bajunya harus disucikan, badannya harus disucikan, tempat pijakan kakinya juga harus disucikan terlebih dahulu. Baru dia bisa melakukan khutbah. Baik, syarat yang ketiga mastural aurah. Harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Kalau kebuka auratnya tidak boleh. Nanti khutbah pakai celana pendek, misalnya. Gimana hukumnya? Tidak sah khutbahnya. Kenapa? Karena auratnya tidak tertutup. Sama kayak orang sholat ya. Orang khutbah ini sama kayak orang sholat. Harus nutup auratnya. Kalau ada yang kebuka auratnya, misal dia pakai sarung, sarungnya ada bekas rokok lubang di area apa? Di area auratnya dia. Gimana hukumnya? Tidak sah khutbahnya. Tidak sah. Kenapa? Karena ada sedikit dari bagian auratnya yang terbuka, terlihat. Maka tidak sah khutbahnya. Harus ditutup semua. Karena auratnya laki ini apa? Auratnya laki mana? Antara pusar dan lutut. Itu auratnya seorang laki-laki. Nah, daerah situ itu ente tutup. Silakan ente mau khutbah kayak Tarzan tidak apa-apa. Yang penting apa? Auratnya ente tertutup. Silakan. Boleh enggak? Boleh. Ente pakai sarung tok, ente angkat sampai sini, bawahnya sampai sini, tidak pakai baju. Silakan ente khutbah seperti ini. Sah enggak? Sah, karena dia sudah nutup aurat. Ya. Tapi tidak ada yang seperti itu ya. Nah, wajib berdiri, wajib suci dari hadas, wajib suci dari najis, kemudian wajib nutup sama kayak orang sholat. Kemudian, nah itu yang diwajibkan kepada orang yang khutbah. Kalau orang yang mendengarkan khutbah, apakah disyaratkan? Ente Gus misal hadir sholat Jumat, waktu pas khutbah, ente pas ketika dengarkan khutbah, ente tidak punya wudu. Gimana? Dosa tidak ini? Ya, kan banyak kan seperti itu. Waktu ketika tengah-tengah khutbah dia tidak punya wudu, pas deket qomat baru wudu. Atau ente pas ketika khutbah masih ada najisnya, baru mau sholat ente sucikan najisnya. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Karena ente orang yang mendengarkan khutbah. Orang yang mendengarkan khutbah ini tidak disyaratkan seperti khotib ini tadi. Tidak disyaratkan. Silakan jadi ya, tapi makruh ya. Kena makruh. Ente dengarkan khutbah dalam keadaan tidak berwudu atau masih punya najis, itu makruh hukumnya. Tapi nggak apa-apa. Boleh, nggak dosa. Paham? Itu tadi
yang diwajibkan bagi seorang khatib. Kemudian wajibul julusu bainahuma fawqa tumaqqinatis shalah. Wajib duduk di antara dua khutbah. Si khatib ini tadi ketika berkhutbah, kan khutbah ada dua. Kalau khutbah satu tidak boleh. Khutbah sekali tidak boleh. Paham? Khutbah itu ada dua. Nah, kalau ente khutbah kan ada dua khutbah. Di antara dua khutbah ini wajib duduk. Wajib duduk. Apa gunanya duduk ini? Gunanya duduk ini untuk memfasal. Memfasal ini memisahkan antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Biar kelihatan pisah antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Maka si khatib tadi kalau selesai dari khutbah pertama, dia diwajibkan duduk. Kalau dia dalam keadaan khutbahnya berdiri. Kalau anak khutbah berdiri nih, khutbah berdiri. Untuk memisahkan antara dua khutbah, anak wajib duduk. Anak duduk setelah khutbah pertama. Tapi kalau dia khutbahnya duduk, gimana? Bagaimana cara misahnya antara dua khutbah ini tadi? Kewajibannya tadi duduk, karena dia sudah duduk. Khutbah pertama dia sudah duduk, gak mampu berdiri. Untuk memisah antara dua khutbah ini tadi gimana caranya? Terlentang dia, ngeleset, ngeleset, terlentang ke kanan atau ke kiri. Ittija namanya. Paham? Boleh, silakan. Paham ya? Silakan. Tapi ente pernah lihat orang khutbah duduk? Nggak pernah ya? Berdiri semua. Mungkin saja, bisa jadi, nggak apa-apa kan? Misal dia sakit, kiainya sakit kakinya. Duduk khutbah dalam keadaan duduk boleh. Untuk memisah dua khutbahnya gimana? Terlentang tidur, terlentang dia. Sebentar toh. Biqadri tumaknina. Ya, biqadri fauqa tumakninatis shalah. Di atas kadar orang tumaknina. Orang tumaknina itu berapa detik sih? Anggap aja 2 detik misal. 2 detik. Kayak ente bilang subhanallah. Bentar toh kan? Anggap aja 2 detik. Disyaratkan lebih sedikit, 3 detik. Nah, itu syaratkan ente duduk sebentar toh, 3 detik pun sudah sah untuk memisah dua khutbah. Kalau dia dalam keadaan duduk, maka dengan terlentang 3 detik itu tadi. Wal mualah. Apa al mualah? Al mualah ini nyambung. Apanya Ustaz yang nyambung? Nyambung. Yang pertama khutbah pertama dengan khutbah kedua. Nyambung. Tidak boleh khutbah pertama dan khutbah kedua ini terpisah lebih dari waktu yang ente gunakan untuk sholat 2 rakaat. Contoh, waktu yang digunakan sholat 2 rakaat berapa menit? Anggap aja 1 menit. Sholat 2 rakaat 1 menit misal. Disyaratkan ente tidak boleh memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua ini lebih dari 1 menit. Paham? Ketika duduk ente di antara 2 khutbah, duduknya ente itu tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama. Kalau ente semenit lebih, batal. Ngulang dari khutbah awal. Ngulang dari khutbah awal. Tidak boleh terlalu lama. Kalau ente terlalu lama berarti memisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jadi pisahnya atau fasolnya antara khutbah pertama dengan khutbah kedua ini ada kadar paling sedikit dan ada kadar paling banyak. Paling sedikitnya apa? Di atas atau lebih dari tumakninah dan tidak boleh daripada kadar sholat 2 rakaat. Tidak boleh kurang dari tumakninah dan tidak boleh dari lebih kadar sholat 2 rakaat. Paham ya? Jadi ente kalau khutbah ini sudah punya maklumah. Fi, ditelepon Fi, itu tolong isi khutbah di sini. Paham? Ente jadi sudah punya maklumat untuk khutbah. Sudah punya ilmunya. Kalau ente tidak punya ilmunya kalang kabut semua. Paham ya? Wal mualah itu tadi nyambung antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Plus disuruh nyambung antara khutbah kedua dengan sholat. Antara khutbah kedua dengan sholat. Tidak boleh terlalu panjang seperti melebihi kadar orang sholat 2 rakaat. Jadi harus cepat-cepat. Habis khutbah pertama langsung khutbah kedua. Habis khutbah kedua langsung sholat. Jangan lama-lama. Paham ya? Makanya kadang keliru orang itu kalau khutbah pertama khotibnya ini tadi nunggu lama, nunggu orang-orang yang berdoa kan disunahkan doa kan di antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu nunggunya lama. Nah, itu bahaya, bisa takut kena
batal. Kalau batal ulangi dari khutbah pertama. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Bentar apa aja. Kalau ente tahu di tadi mungkin 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Berdiri lagi. Sudah berdiri lagi. Nanti turun dari mimbar habis khutbah kedua, turun dari mimbar mau sholat, khotibnya ini langsung cepet-cepet, buru-buru dia. Langsung sholat. Langsung sholat. Supaya tidak terjadi fasel atau pisahan yang terlalu lama. Baik, selesai itu ya. Itu tadi kewajiban daripada orang yang ingin khutbah. Dari mulai rukun-rukunnya khutbah apa, kemudian syarat-syarat orang yang akan berkhutbah itu apa saja. Kemudian wasolatul jama'ati wasolatul janazati fardu kifayah. Salat jamaah dan sholat jenazah itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa fardu kifayah ini? Fardu kifayah ini adalah fardu yang diwajibkan sama Allah Ta'ala, yang mana kalau dikerjakan fardu tersebut oleh satu orang saja, maka yang lainnya sudah tidak diminta untuk mengerjakannya. Tidak diminta untuk mengerjakannya. Contoh apa? Itu tadi sholat jenazah. Ada orang meninggal di kampung. Kalau seandainya orang meninggal di kampung ini tadi tidak ada yang mandikan, tidak ada yang menyolati, tidak ada yang menguburkan, tidak ada yang ngafankan, paham? Sama sekali, maka satu kampung ini kena dosa semua. Satu kampung kena dosa. Tapi kalau seandainya ada satu orang saja, dia yang mandikan, dia yang mengkafani, dia yang mensolatkan, dia yang menguburkan, maka semua yang lainnya sudah tidak diwajibkan lagi. Sudah tidak diwajibkan lagi. Artinya kalau apa? Nanti kalau tidak hadir tidak apa-apa. Tidak hadir tidak apa-apa. Kalau seandainya tidak ada yang hadir sama sekali satu kampung, maka semua satu kampung kena dosa. Itulah sholat jenazah. Begitu juga sholat jamaah. Kalau satu kampung tidak ada yang sholat jamaah, semua kena dosa. Misal satu daerah, satu gedung mangu misal, tidak ada orang yang melakukan sholat jamaah, gimana hukumnya? Semua kena dosa. Semua kena dosa. Tapi kalau cuman ada berapa orang? 2 orang saja melakukan sholat jamaah, imam dan makmum cukup, maka yang lain sudah tidak diwajibkan untuk sholat jamaah. Paham ya? Bahkan kalau ada yang tidak sholat jamaah, sekampung misalnya saat gedung mangu tidak sholat jamaah, disuruh sholat jamaah tidak mau, boleh diperangi. Iya. Paham ya? Makanya wajib sholat jamaah. Paham? Wajib diperangi, boleh diserang. Paham ya? Sama brimob ini. Paham ya? Itu tadi sholat jamaah dan sholat jenazah. Ya, dengan sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melakukan sholat jenazah, tidak ada yang melakukan sholat jamaah, maka semua kena dosa. Baik, itu mungkin itu saja pelajaran hari ini. Paham ya? Harus dipahami ya. Kita mengajar di sini, belajar di sini, harus kita pahami, harus kita amalkan. Kalau tidak bisa memahami kemudian tidak mengamalkan, ya percuma. Benar ente dapat fadilah-fadilahnya hadir ilmu, tapi tidak mendapatkan ilmunya. Ente hadir majelis taklim ini tujuannya apa yang paling utama? Dapat ilmunya. Bukan hanya ente dapat maghfirah dari Allah Ta'ala, dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Juga tujuan yang paling utama adalah mendapatkan ilmu yang manfaat. Makanya ketika hadir majelis itu ente pahami, konsentrasi ente pahami, paham? Supaya ente bisa paham. Kemudian setelah ente paham, ente amalkan supaya jadi ilmu manfaat. Paham ya? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.